saya Siska Florencia dari BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Bagi Bapak Ibu yang akan memasuki masa purnabakti, pada kesempatan ini saya akan membagikan edukasi terkait persyaratan pensiun dan alur pemberkasan pensiun. Simak video berikut ini. Untuk memperoleh SK pensiun, terdapat beberapa berkas administrasi yang harus dilengkapi. Dan apa sajakah berkas-berkas tersebut? Seperti yang kita lihat bersama pada video ini, inilah berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu calon pensiunan. Dan untuk penjelasan lebih lanjut terkait persyaratan-persyaratan ini, tonton video ini sampai habis ya. Lalu, bagaimanakah untuk jangka waktu masa persiapan pensiun? Masa persiapan pensiun atau MPP bagi PNS diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Lalu, bagaimanakah alur pemberkasan pensiun tersebut? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Pagi Bu Siska. Pagi Bu, Ini saya mau ada yang bisa dibantu Bu? lama nanya. Iya Bu. Ini mengenai usul pensiun apa syaratnya? Iya Bu. Baik Bu, untuk urusan pensiun ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi Bu. Nah, sudah tercantum semuanya di digital leaflet ini Bu, sudah kami buat. Nah, yang pertama itu Bu, yang harus dilengkapi adalah surat pengantar dari pimpinan OPD. Nah, surat dari pimpinan OPD ini adalah dari instansi ibu bertugas. Misalnya ibu dari dinas pendidikan, berarti surat pengantar ini dari pimpinan dinas pendidikan atau kepala dinas pendidikan. Kemudian Bu, dilanjut dengan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Ini juga dari dinas pendidikan ataupun instansi ibu bertugas, nanti ditandatangani oleh bapak kepala dinasnya. Begitu juga selanjutnya Bu, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana, itu juga dari kepala atau pimpinan dinas ibu sendiri. Nah, selanjutnya Bu, itu ada permohonan dari yang bersangkutan, yang dimana nanti belangkonya ini telah kami sediakan dan ibu nanti tinggal mengisi saja. Kemudian untuk berkas ibu sendiri yang harus dilengkapi yaitu SK CPNS, fotokopinya, kemudian SK PNS, kemudian SK pangkat terakhir, kemudian karis atau karsu, kemudian surat nikah. Nah, ini sendiri harus dari Dukcapil ya Bu. Kemudian kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga dan surat nikah sendiri itu harus dileges oleh Dukcapil. Kemudian SK-SK ibu itu semua dileges di instansi ibu bertugas. Kemudian surat pernyataan daftar anak kandung ini apabila ada anak ibu yang masih dalam tanggungan atau umurnya 25 tahun ke bawah. Kemudian fotokopi akta kelahiran bagi anaknya yang masih dalam tanggungan tadi Bu atau 25 tahun ke bawah. Kemudian data perorangan calon penerima pensiun ini sudah kami sediakan juga formatnya, nanti Ibu tinggal mengisi saja. Kemudian SKP tahun terakhir apabila Ibu mengusulkannya, misalnya Ibu usulkan tahun 2023, berarti SKP yang Ibu ajukan adalah SKP tahun 2022. Kemudian kartu pegawai, konversi NIP terbaru, kemudian kenaikan gaji berkala terakhir, lalu pas foto 3x4 3 lembar, kemudian ini untuk janda duda dan permohonan APS. Nah, kebetulan Ibu untuk batas usia pensiun ya Bu. Nah, untuk batas usia pensiun ada beberapa persyaratan yang telah tadi saya ajukan. Selanjutnya, bagaimanakah alur pemberkasan pensiun? Tahap pertama adalah tahap pemeriksaan berkas. Berkas-berkas yang sudah dilengkapi calon pensiunan akan kami periksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai. Tahap selanjutnya adalah pembuatan usulan pengantar pensiun di aplikasi Simpek. Tahap ketiga adalah penginputan data calon pensiunan ke aplikasi SIASN. Di aplikasi ini terdapat beberapa data yang harus diinput, baik itu mulai dari data pribadi, dokumen, data keluarga, serta beberapa keterangan lainnya. Tahap keempat adalah penyampaian usulan ke BKN. Data calon pensiunan yang telah diinput tadi kemudian diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara. Tahap kelima adalah pembuatan SK pensiun berdasarkan pertimbangan teknis pensiun yang telah diterbitkan BKN. Dan tahap terakhir, setelah SK pensiun ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka SK pensiun sudah dapat diserahkan kepada yang bersangkutan.
Sekian edukasi mengenai persyaratan dan alur pemberkasan pensiun. Mari segera siapkan berkas pensiun sesuai jangka waktu masa persiapan pensiun Bapak Ibu sekalian. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi edukasi berikutnya.